Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dengan itu kita dapat melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Hari ini Tia akan membahas tentang tarik tasyri pada periode Rasulullah. Yang dimaksud dengan periode Rasulullah adalah masa-masa di mana Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai wafatnya tepatnya pada tahun 11 Hijriah yang berlangsung selama 22 tahun 5 bulan 13 hari. Masa ini didominasi dengan proses turunnya wahyu Alkitab dan pembentukan sunnah yang pada dekade berikutnya menjadi sumber transendental bagi perkembangan syariah. Syariah dalam makna proses turunnya wahyu hanya terjadi pada masa ini. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah wafatnya Nabi. Meski proses turunnya wahyu mendominasi masa ini, tidak dinafikan bahwa ada periode ini Nabi juga mencontohkan metode-metode dalam memahami dan mengembangkan syariah. Dalam memotret tarik tasyri pada periode ini, penulis sistematikan dalam beberapa subbab penting, diantaranya adalah kondisi masyarakat Arab pra-Islam, proses tarik tasyri pada Rasulullah, periode Rasulullah yang diklarifikasikan menjadi tasyri dalam periode Mekah yang merepresentasikan rekonstruksi akidah, dan tasyri pada periode Madinah yang merupakan representasi rekonstruksi sosial. Pemegang otoritas tasyri pada periode Rasulullah, sistematika sumber dan metode tasyri pada masa Rasulullah, sistem dan prinsip tasyri pada periode Rasulullah, ijtihad Rasulullah, ijtihad sahabat pada periode Rasulullah. A. Tarik tasyri kondisi sosiokultur masyarakat Arab pra-Islam. Mayoritas sejarawan dan peneliti sejarah mencatat bahwa bangsa Arab adalah salah satu jenis entitas masyarakat yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh, yang tinggal di semenanjung Arabia. Menurut Ahmad Amin, ada dua entitas bangsa Arab yang berada di semenanjung ini, yakni bangsa Baidah dan juga bangsa Bakiyah. Meskipun sulit digambarkan secara komprehensif, ciri-ciri utama tatanan masyarakat Arab pra-Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganut paham kesukuan. Yang kedua, memiliki kesetiaan serta solidaritas sosial, kanatisme primordial yang sangat kuat. Yang ketiga, memiliki tata sosial politik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting daripada kemampuan. 4. Yaitu mengenal hierarki yang kuat. Yang 5. Kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Belum memiliki sistem atau norma yang mengatur kehidupan sosial. Memiliki kebiasaan mengundi nasib al-ahzam dalam mengambil keputusan. Di samping ciri-ciri tersebut, di Mekah pada pra-Islam sudah terdapat jabatan-jabatan penting seperti yang dipegang oleh Khushai bin Khilab pada pertengahan abad 5. Dalam rangka memelihara Ka'bah, dibentuklah jabatan-jabatan sebagai berikut. Hijabah, yaitu penjaga pintu Ka'bah atau juru kunci. Sikaya, yaitu petugas yang diharuskan menyediakan air tawar yang sangat sulit waktu itu untuk para tamu yang berkunjung ke Ka'bah, serta menyediakan minuman keras yang dibuat dari kurma. Rifadlah, yaitu petugas yang diharuskan memberi makanan kepada pengunjung Ka'bah. Yaitu langsung masuki ke B, proses tasyri pada periode Rasulullah era kenabian. Tonggak perjalanan sejarah tasyri yang dianggap sebagai prototip yang ideal dalam proses penanaman
pembinaan dan penataan syariah Islam adalah era di mana seorang yang bernama Ahmad atau Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul terakhir di Jazirah Arab. Status kerasulan Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir selain secara eksplisit telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Juga ditandai dengan turunnya wahyu pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Periode ini yang penulis maksud sebagai era Rasulullah atau era kenabian, masa hidupnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Periode yang berlangsung selama kurang lebih 22 tahun 5 bulan 13 hari. Selain itu juga memberikan pengaruh yang sangat penting terhadap pembentukan syariah pada periode-periode sesudahnya, melahirkan berbagai ketetapan hukum yang tertuang dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, telah meletakkan dasar hukum yang menyeluruh, telah menunjukkan berbagai sumber dan dalil untuk menggali ketetapan-ketetapan hukum bagi persoalan baru yang dihadapi umat Islam. Boleh dikatakan bahwa sebenarnya periode Rasul telah mewariskan dasar-dasar pembentukan hukum yang sempurna. Menurut beberapa pakar sejarah, periode ini dapat diklarifikasikan dalam dua fase, yaitu fase Mekkah dan fase Madinah. Fase Mekkah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari terhitung. Mulai beliau diangkat menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Di kota kelahirannya inilah untuk pertama kalinya Rasulullah mendeklarasikan agama monoteisme yang menyeru ketauhidan, bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Hampir seluruh waktu Rasul terfokus pada upaya penataan fondasi fundamental dalam merintis berdirinya komunitas sosial masyarakat yang Islami. Pada periode ini, umat Islam masih sangat terisolir dan belum mampu membentuk pemerintahan yang kuat karena sebagaimana penjelasannya di atas bahwa perhatian Rasul pada periode ini masih difokuskan pada rekonstruksi akidah, yakni merekonstruksi konsep ketuhanan berhala menuju keesaan Allah, tauhidillah, seperti iman kepada Allah, Rasulullah, hari kiamat, dan perintah berakhlak mulia. Mengingatkan kondisi sosio-religi penduduk Mekah pada masa Rasul sangatlah memprihatinkan. Di samping itu juga disibukkan dengan upaya penundukan corak budaya Sikhisme dan sikap fanatik primordial yang kental mewarnai kehidupan sosial penduduk Mekah. Kesibukan ini berlanjut pada upaya pembentengan umat Islam dari intimidasi dan serangan kaum kafir Quraisy. Pada fase ini belum ada kesempatan dalam rangka membentuk undang-undang yang bersifat praktikal, apalagi undang-undang yang ketatanegaraan. Hal ini bisa di-cross-checkkan pada beberapa surat yang ada di Al-Quran yang turun pada periode Mekah. Di antaranya adalah Yunus, Al-Ra'd, Al-Furqan, Yasin, dan Al-Hadid.